Hari itu, hujan turun deras di halaman kampus. Nasha masih ingat betul, sebab saat itu ia baru saja keluar dari ruang perpustakaan, membawa beberapa buku tebal yang dibungkus plastik seadanya. Dari jauh, ia melihat Hendery, lelaki yang kerap duduk di pojok kantin, berdiri di bawah rintik hujan, menunggu teduh tanpa payung, memeluk map lusuh berisi berkas beasiswa yang katanya gagal ia perpanjang. Entah dorongan apa yang membuat Nasha mendekat dan menawarkan payungnya. "Kita searah, kan?" katanya, mencoba menutupi gugup dengan senyum kecil. Hendery sempat menolak, tapi akhirnya berjalan di sampingnya dengan langkah ragu. Dari percakapan singkat di bawah hujan itu, Nasha tahu satu hal. Laki-laki ini bukan yang banyak bicara, tapi matanya jujur. Ada kesedihan yang ia sembunyikan dengan tawa ringan. Sejak hari itu, pertemuan mereka menjadi kebiasaan kecil yang tanpa rencana. Di antara tumpukan tugas, Hendery sering meminjam catatan kuliah Nasha. Ia tidak pernah punya buku lengkap, tapi semangatnya luar biasa. Nasha menyukai caranya memandang dunia, penuh tekad, meski hidupnya keras. Di balik kerapuhannya, ada sesuatu yang ingin ia lindungi. Mungkin, tanpa disadari, Nasha jatuh cinta bukan pada Hendery yang tampan atau pandai bicara, melainkan pada Hendery yang berjuang. Ia ingin menjadi sandaran, seperti yang ibunya pernah ajarkan. Perempuan yang mencintai harus siap menjadi tempat pulang. Namun, perlahan peran itu berubah menjadi kewajiban yang berat. Saat Hendery tak mampu membayar uang semester, Nasha yang diam-diam menanggung. Ia menjual ponsel barunya, pura-pura bahagia dengan ponsel lama yang retak layarnya. Hendery tahu, tapi menolak berterima kasih. "Kita kan saling bantu," katanya ringan. Kalimat itu terdengar manis waktu itu. Tapi di telinga Nasha kini terasa seperti awal dari banyak hal yang ia tutupi dengan kata sabar. Waktu berlalu, mereka lulus. Hendery tak kunjung mendapat pekerjaan tetap, sementara Nasha diterima di kantor keuangan swasta. Gajinya lumayan, cukup untuk 2 orang. Saat Hendery berkeluh tentang sulitnya hidup, Nasha meminjamkan sebagian tabungan. Ia percaya, cinta yang baik adalah tentang berbagi. Dan Hendery, dengan mata yang dulu lembut, berjanji, "Suatu hari nanti, aku akan balas semua ini." Janji itu membuat Nasha bertahan. Bahkan saat realita mulai menampar pelan. Pernikahan mereka sederhana. Hanya akad di rumah orang tua Nasha, dihadiri beberapa teman dekat. Nasha tak menuntut pesta besar. Ia hanya ingin kedamaian. Suami yang bisa salat berjamaah dengannya, rumah kecil yang bisa mereka rawat berdua. Tapi setelah bulan madu singkat di Yogyakarta, kehidupan berjalan lebih berat dari yang ia bayangkan. Hendery tampak tertekan karena sulit mendapat kerja. Ia mencoba berbagai usaha, dari jualan baju online hingga servis komputer, tapi selalu berakhir rugi. Nasha mencoba menghibur, meyakinkan bahwa semua butuh waktu. Namun, seiring berjalannya hari, nada bicara Hendery berubah. Ia sering menuduh dirinya kurang didukung, meski yang bekerja keras justru Nasha. Setiap kali gajian, Nasha selalu menyerahkan sebagian uang untuk kebutuhan rumah. Hendery mulai meminta lebih, "Aku cuma butuh modal sedikit, biar bisa buka usaha sendiri." Nasha mengangguk dan memberi, tanpa bertanya lebih jauh. Ia pikir itulah makna cinta, percaya tanpa menuntut. Tapi di balik kepercayaannya, Hendery mulai merasa lebih berhak. Saat usaha kecil itu akhirnya berjalan, usaha catering rumahan yang awalnya dikelola bersama, orang-orang mulai menyebut Hendery sebagai pemiliknya. Nasha hanya tersenyum, karena nama yang tercantum di pelang depan memang nama Hendery. "Biar kelihatan laki-laki yang memimpin," katanya saat awal ide itu muncul. Nasha menuruti, karena dalam pikirannya, kehormatan suami adalah juga kebanggaannya. Namun seiring waktu, perbedaan mulai terasa. Hendery yang dulu banyak diam kini banyak bicara, terutama tentang pencapaian-pencapaian mereka, yang selalu ia klaim sebagai hasil jerih payahnya. Di media sosial, ia mulai sering mengunggah foto di restoran, menulis caption, "Membangun dari nol, kerja keras tak pernah mengkhianati." Nasha membaca itu sambil tersenyum getir. Ia tak butuh diakui, tapi hatinya perih. Ia hanya ingin sedikit kejujuran, sedikit penghargaan bahwa di balik kesuksesan itu ada dirinya yang menahan lelah, menekan ego, menutup luka. Di setiap doa subuhnya, Nasha menyebut nama Hendery dengan harapan yang sama.
Semoga lelaki itu kembali jadi sosok yang dulu ia temui di bawah hujan. Sederhana, lembut, penuh syukur. Tapi yang datang tiap malam bukan lagi doa yang tenang, melainkan kegelisahan yang diam-diam menggerogoti batin. Ia mulai merasa jarak itu nyata, seperti retakan kecil di gelas bening. Tak terlihat dari luar, tapi perlahan memperlebar diri. Henderi makin sering pulang larut malam, membawa alasan pekerjaan. Nasha menunggu di meja makan, menyiapkan teh hangat yang kini sering dingin tak tersentuh. Ia menatap piring kosong sambil mencoba menenangkan diri. Mungkin dia lelah, jangan curiga, katanya dalam hati. Tapi ada bagian dirinya yang mulai hancur pelan-pelan. Bukan karena kehilangan cinta, melainkan karena sadar cintanya berjalan sendiri. Cinta mereka yang dulu sederhana kini seperti bayangan di dinding. Masih ada bentuknya, tapi tak lagi bisa disentuh. Nasha tak menceritakan apapun pada siapapun. Ia tetap tersenyum di hadapan keluarga, tetap memuji suaminya di depan teman-teman. Ia berpikir, menjaga nama baik suami adalah bagian dari menjaga rumah tangga. Tapi di setiap malam yang sunyi, ia mulai berbicara pada dirinya sendiri, bertanya pelan, kalau aku berhenti berkorban, apakah cinta ini masih ada? Tidak ada jawaban. Hanya gema suara azan subuh yang memantul dari jendela, mengingatkannya bahwa waktu terus berjalan, dan mungkin, dalam cinta yang ia rawat sendirian ini, yang tersisa hanyalah kebiasaan untuk tetap bertahan. Pagi itu, matahari menyelinap lembut lewat jendela dapur yang masih berembun. Nasha menyiapkan roti panggang dan secangkir kopi seperti biasa. Di meja makan, Henderi memeriksa ponselnya tanpa menatap. Sudah beberapa minggu ini, sarapan mereka hanya ditemani suara notifikasi. Dahulu, Henderi akan mengomentari rasa selai buatan Nasha, bercanda tentang bentuk roti yang terlalu gosong di pinggir. Sekarang, ia hanya menelan buru-buru dan berkata pendek, "Aku harus cepat ke toko." Kalimat yang sama, setiap hari. Restoran kecil mereka yang dulu dikelola bersama kini sudah berubah menjadi bangunan 2 lantai dengan pelang besar bertuliskan, Henderia's Table. Setiap kali Nasha melewati pelang itu, dadanya terasa sesak. Ia ingat hari pertama mereka membuka usaha, hanya dengan 2 meja dan peralatan seadanya. Saat itu, Nasha yang memasak, mencatat pesanan, mencuci piring, sementara Henderi melayani tamu. Sekarang, restoran itu punya 3 cabang. Ia yang dulu menulis rencana bisnis, menyiapkan modal dari warisan orang tuanya, malah tak lagi disebut. Semua pegawai menyebut Henderi sebagai bos. Tak ada yang tahu, sertifikat usaha, rumah, dan mobil dibayar dari rekening atas nama Nasha, yang kini tak pernah disentuh lagi kecuali saat Henderi memintanya. Malam-malamnya berubah menjadi sepi yang panjang. Henderi jarang pulang, alasan selalu sama, rapat dengan tim, bertemu investor, urusan bisnis. Nasha duduk di ruang tamu, menatap jam dinding yang berdetak lambat. Ia hafal setiap suara di rumah itu. Bunyi angin dari celah jendela, dengung kulkas tua, langkah sendiri yang memantul di lantai keramik. Kadang ia berusaha tidak menangis, mengalihkan diri dengan membaca buku atau mengaji. Tapi hatinya seperti rumah kosong yang meski bersih dan rapi, tetap sunyi. Suatu sore, ia menunggu Henderi pulang untuk makan malam bersama. Di meja sudah tersaji sayur asem kesukaan suaminya, ayam goreng, sambal terasi yang ia ulek sendiri. Tapi pukul 9 malam, Henderi baru datang dengan wajah lelah dan bau parfum asing di bajunya. "Makanannya sudah dingin," kata Nasha pelan. Henderi hanya mengangguk tanpa menatap. Ia langsung mandi, lalu tidur tanpa sempat mengucapkan terima kasih. Malam itu, Nasha menatap punggung suaminya yang membelakanginya di tempat tidur, dan dalam keheningan itu, ia merasa seperti sedang berbagi kasur dengan seseorang yang perlahan menjadi orang asing. Beberapa minggu kemudian, Henderi mengajaknya melihat rumah baru yang ia beli. Di depan rumah berwarna putih itu, Henderi tersenyum lebar sambil berkata di depan agen properti, "Akhirnya kerja keras saya tidak sia-sia." Nasha hanya diam. Ia tahu semua uang muka diambil dari rekening warisan yang ia percayakan kepada Henderi. Tapi di matanya, suaminya begitu bangga dengan pengakuan orang lain. "Bagus, ya?" tanya Henderi sambil menggenggam tangannya sekilas. Nasha mengangguk, tersenyum kecil. Ia tak ingin mempermalukan suaminya di depan orang. Malam itu, saat mereka menempati rumah baru, Nasha menatap sekeliling. Dinding bersih,
lantai licin, lampu gantung berkilau. Tapi entah kenapa, ia merasa rumah itu dingin, bukan karena udara, tapi karena doa yang dulu mereka panjatkan berdua kini seolah hanya miliknya sendiri. Hari-hari berikutnya, kehidupan mereka berubah makin cepat. Henderi semakin tenggelam dalam dunia bisnis, sibuk dengan rapat dan promosi. Ia mulai diundang ke seminar wirausaha, diwawancarai di televisi lokal. Di akun media sosialnya, Henderi menulis, "Dari nol, kini punya 3 cabang restoran. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil." Ribuan komentar memuji, memanggilnya inspirasi. Nasha membaca semua itu diam-diam di malam hari, dengan perasaan getir. Ia tidak iri dengan kesuksesan suaminya. Ia justru bangga, tapi hatinya remuk karena tak seorang pun tahu perannya di balik semua itu. Suatu hari, tetangga barunya, seorang ibu muda, datang berkunjung. "Beruntung sekali, Bu Nasha, suaminya pengusaha sukses. Kalau saya, suami saya masih karyawan biasa," katanya dengan kagum. Nasha tersenyum, tapi dalam hatinya menunduk dalam diam. Ia ingin menjawab bahwa rumah ini dibeli dari uang orang tuanya yang meninggal 5 tahun lalu, bahwa Henderi dulu datang padanya tanpa apa-apa. Namun lidahnya keluh. Ia hanya berkata, "Rezeki sudah diatur Allah." Kalimat itu jadi pelindung dari luka yang tak bisa dijelaskan. Malam-malam semakin panjang. Henderi mulai jarang menyentuhnya. Nasha tak tahu apakah dirinya masih diinginkan, atau hanya dianggap bagian dari masa lalu yang perlu dijaga demi citra. Kadang Henderi pulang dengan aroma parfum mahal, bukan milik Nasha. Kadang ada panggilan masuk di tengah malam, nama di layar ponsel yang ia tak kenal. Tapi Nasha masih menenangkan diri, mungkin urusan kerja. Ia tak ingin curiga. Ia masih percaya. Mungkin Henderi hanya lupa waktu, bukan lupa cinta. Namun, kepercayaan yang ia pelihara itu mulai retak saat suatu pagi Henderi memintanya menandatangani beberapa dokumen. "Ini cuma administrasi," katanya. Nasha menandatangani tanpa membaca panjang, seperti biasa. Tapi setelah ia lihat, ternyata nama dirinya tak lagi tercantum di kepemilikan rumah dan restoran. Semuanya atas nama Henderi. Tangannya gemetar, tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin bertengkar. Ia menatap Henderi yang tampak puas, seperti seseorang yang berhasil menyusun masa depan tanpa melibatkan siapapun. Setiap subuh, setelah Henderi pergi, Nasha salat dalam diam. Ia memohon agar rumah itu tetap utuh, agar cintanya tetap sabar. Ia masih menyiapkan sarapan, masih menyetrika baju kerja suaminya dengan rapi, masih mencium tangannya sebelum Henderi berangkat, walau tangan itu kini dingin dan tergesa. Di dalam doa-doa panjangnya, ia sering berbisik lirih, "Ya Allah, tolong jaga hatiku agar tidak berubah meski aku tidak lagi dicintai." Rumah yang dulu dibangun dari cinta dan pengorbanan kini berdiri megah, tapi terasa hampa. Seperti tubuh tanpa jiwa. Di setiap langkah Nasha, hanya Gema yang menjawab, seolah rumah itu sendiri tahu. Segala yang dibangun dari cinta yang timpang akan retak suatu hari nanti. Dan retakan itu, diam-diam, sudah mulai menjalar dari dinding hati Nasha yang rapuh. Sore itu, Nasha duduk di ruang keluarga, menunggu Henderi yang bilang akan pulang lebih cepat. Di meja sudah tersaji teh melati hangat dan roti pisang kesukaannya. Sinar matahari sore menembus tirai, membuat ruangan itu tampak lembut, nyaris tenang. Seandainya hatinya tidak seramai dugaan yang terus berputar. Ponsel Henderi tergeletak di atas meja, bergetar pelan. Nasha tidak berniat menyentuhnya, tapi layar yang menyala membuat matanya secara refleks membaca nama pengirim, Farah. Nama itu bukan asing. Farah, teman kuliah mereka dulu. Perempuan berambut lurus yang selalu tampil percaya diri, yang dulu sering meminjam buku teori bisnis darinya, yang dulu diam-diam menatap Henderi saat masih mahasiswa. Nasha masih ingat, dulu ia hanya tertawa kecil setiap kali teman-temannya menggoda bahwa Farah menyukai Henderi. Ia percaya pada suaminya. Tapi kini, pesan itu datang bertubi-tubi. "Sudah makan belum? Aku di depan restoran. Mau kutunggu?" "Kamu sibuk banget, tapi aku senang kamu sempat nyapa tadi." Kalimat-kalimat ringan, tapi menusuk. Nasha meletakkan ponsel itu kembali. Tidak dibuka, tidak dihapus. Ia tidak ingin jadi perempuan yang menggeledah ponsel suaminya.
Karena dulu ia pernah berjanji pada dirinya sendiri bahwa cinta yang sejati tidak butuh pengawasan. Namun malam itu, saat Henderi pulang dengan aroma parfum yang tak dikenalnya, dada Nasya terasa sesak. Parfum itu wangi lembut, bukan aroma sabun hotel yang biasa Henderi pakai. "Kamu ketemu siapa?" tanyanya hati-hati. Henderi hanya menjawab singkat, "Rekan kerja." Dan seperti biasa, Nasya mengangguk, menyimpan pertanyaan itu sendiri. Hari-hari selanjutnya berjalan seperti kabut. Henderi semakin sibuk. Ia jarang sarapan di rumah. Makan malam pun hanya jika Nasya memaksa. Di kantor pusat restoran, nama Nasya sudah jarang disebut. Dulu ia selalu ikut dalam rapat keuangan, mencatat pengeluaran, mengatur bahan baku, bahkan menyusun menu baru. Sekarang, semua diambil alih Henderi dan timnya, termasuk Farah, yang baru bergabung sebagai konsultan promosi. "Dia pintar komunikasi," kata Henderi suatu malam sambil menatap layar laptop. "Aku butuh orang kayak dia." Nasya hanya menunduk, meski jantungnya berdegup seperti genderang. Ia ingin berkata bahwa yang Henderi butuh sebenarnya bukan Farah, tapi dirinya yang selalu ada di balik layar. Tapi ia memilih diam, karena diam terasa lebih aman daripada dituduh cemburu. Sore itu, ia datang diam-diam ke restoran. Ia ingin memberi kejutan, membawa makanan kecil untuk karyawan. Tapi dari kejauhan, ia melihat Henderi duduk di sudut ruangan bersama Farah. Mereka tertawa kecil, jarak di antara keduanya terlalu dekat. Farah menyentuh bahu Henderi sambil berbisik, dan Henderi tidak menolak. Dunia Nasya tiba-tiba terasa kabur. Ia ingin masuk, ingin menegur, tapi tubuhnya kaku. Seperti seseorang yang tiba-tiba menyadari bahwa ia sudah tidak punya tempat di rumah yang ia bangun sendiri. Ia memilih berbalik, pulang tanpa menegur siapapun. Malamnya, Henderi pulang lewat tengah malam. Wajahnya kelelahan tapi ada senyum samar di sudut bibirnya. Senyum yang dulu hanya untuk Nasya. Ia mencium kening istrinya cepat, seperti kebiasaan yang dilakukan tanpa makna. Nasya berpura-pura tertidur, tapi air matanya menetes diam-diam. Ia tahu, kebohongan bisa disembunyikan dari kata-kata, tapi tidak dari perubahan sikap. Sejak malam itu, setiap Henderi keluar rumah dengan pakaian rapi dan ponsel di tangan, Nasya tahu arah langkahnya bukan hanya menuju restoran. Suatu pagi, Henderi menyebut Farah tanpa sengaja di meja makan. Farah bilang konsep desain yang baru bagus, ucapnya. Lalu seolah menyadari kekeliruannya, ia cepat menambahkan, "Maksudku tim promosi." Tapi Nasya sudah tahu, kata itu terlalu ringan untuk diucapkan jika hanya urusan kerja. Sejak saat itu, ia berhenti bertanya. Ia hanya menjaga jarak, menjaga dirinya agar tidak hancur di depan lelaki yang makin asing. Hari-hari terasa lebih sunyi. Ruang makan yang dulu ramai kini hanya dipenuhi suara sendok di piring. Henderi jarang menatapnya, dan jikapun berbicara, hanya soal angka atau laporan. Bahkan kucing peliharaan mereka, Bumi, kini lebih sering duduk di pangkuan Nasya, seolah tahu siapa yang paling banyak diam di rumah itu. Di tengah kesunyian itu, Nasya mulai mengisi waktunya dengan hal-hal kecil. Ia menanam bunga di halaman, belajar membuat roti sendiri, dan menulis di buku catatan tua. Ia menulis tanpa niat dibaca siapapun, hanya untuk menenangkan diri. Dalam tulisannya, ia tidak marah. Ia hanya menulis tentang kehilangan yang tak terlihat, tentang bagaimana seseorang bisa tetap hidup di rumah yang perlahan menghapus namanya dari dinding. Suatu malam, Henderi kembali membawa kabar. "Aku mau undang semua tim ke acara reuni kampus bulan depan. Kamu ikut, ya?" katanya tanpa menatap. Nasya mengangguk, meski hatinya ragu. Ia tahu Farah akan ada di sana, tapi ia tidak menolak. Di dalam dirinya, ada rasa ingin melihat seberapa jauh Henderi telah berubah, seberapa dalam ia telah digantikan. Menjelang tidur, Nasya duduk di tepi ranjang sambil menatap foto pernikahan mereka di dinding. Wajah Henderi di foto itu tampak muda, penuh cinta. Ia menyentuh bingkainya perlahan, lalu berbisik pelan, "Kamu masih orang yang sama, kan?" Tidak ada jawaban selain hembusan angin dari jendela. Ia memejamkan mata, menahan sesak yang menggumpal di dada. Sejak malam itu, Nasya tahu, rumahnya bukan lagi tempat pulang bagi rasa. Henderi mungkin masih tinggal di bawah atap yang sama, tapi jiwanya sudah pergi entah kemana. Dan ia,
Perempuan yang dulu mendirikan rumah itu dengan doa, kini belajar berjalan dalam sunyi, menjadi saksi bagi cinta yang perlahan kehilangan bentuk, tapi tetap ia jaga agar tidak berubah menjadi kebencian. Undangan reuni itu datang lewat pesan singkat dari salah satu teman lama. Nasha membaca isinya berkali-kali tanpa reaksi. Acara akan diadakan di hotel yang dulu sering mereka kunjungi saat kuliah untuk sekadar minum kopi dan berdiskusi tugas. Henderi, yang membaca undangan itu dari bahunya, langsung bersemangat. Kita harus datang. Sekalian ketemu teman-teman lama, katanya sambil tersenyum di depan cermin, merapikan kemeja barunya. Nasha hanya mengangguk. Ia ingin menolak, tapi tak ada alasan yang bisa ia ucapkan tanpa membuat suasana dingin menjadi semakin beku. Malam itu tiba. Udara kota lembab, jalanan macet, dan lampu-lampu hotel berkilau seperti pendar yang menyilaukan. Nasha mengenakan gamis biru muda dan jilbab putih sederhana, wajahnya tidak berlebihan dengan riasan, tapi matanya tampak tenang seperti seseorang yang sudah menyiapkan diri untuk badai. Henderi, di sisi lain, tampak gagah dengan jas abu-abu muda dan parfum baru. Kamu jangan terlalu diam nanti, ya. Biar orang tahu kamu istri pengusaha sukses. Ucapnya sambil tertawa kecil. Kalimat itu menancap di dada Nasha seperti duri halus, menyakitkan tapi tak tampak. Begitu memasuki aula, suasana penuh tawa dan nostalgia. Lagu-lagu lama mengalun pelan dari pengeras suara. Beberapa teman menyapa mereka dengan ramah, tapi perhatian lebih banyak tertuju pada Henderi. Wah, sekarang sudah jadi pengusaha besar, kata seorang lelaki dengan nada kagum. Henderi tertawa dan mengangguk. Dengan mudah menerima pujian itu seolah semua jerih payah di hidup mereka adalah miliknya sendiri. Nasha berdiri di sisinya, tersenyum kaku. Tak seorang pun bertanya apa kabarnya. Tak seorang pun mengingat bahwa dulu ia adalah ketua organisasi kampus yang sering membantu Henderi menyusun proposal usahanya. Ia hanya menjadi bayangan di sisi lelaki yang sedang bersinar. Kemudian Farah muncul. Gaunnya merah marun. Wajahnya dirias sempurna. Langkahnya percaya diri. Dan begitu melihat Henderi, senyumnya melebar. Ternyata kamu datang juga, katanya. Suaranya lembut tapi syarat makna. Henderi menatapnya dengan cara yang membuat Nasha menunduk sejenak. Mereka saling menyapa seperti dua orang yang sudah lama dekat, terlalu akrab untuk sekadar mantan teman kuliah. Farah menggandeng lengan Henderi, tertawa di setiap kalimat, membiarkan dunia melihat bahwa ada kedekatan yang tak bisa disembunyikan. Nasha berdiri di sana, menahan diri untuk tidak pergi. Ia tahu semua mata melihat. Ia mendengar bisik-bisik kecil dari meja belakang. Kasihan ya, istrinya cuma diam saja. Dulu mereka bersaing di kelas, sekarang dia malah rebut suami orang. Kata-kata itu menari di udara seperti pisau. Henderi tak menoleh. Ia sibuk bercerita tentang bisnisnya. Bagaimana ia memulai dari nol, dan berjuang keras tanpa bantuan siapapun. Setiap kali kalimat itu keluar, Nasha merasa dadanya semakin sesak. Ia menatap gelas jus di tangannya yang mulai berembun. Di dalam beningnya, ia melihat pantulan wajah sendiri, asing, letih, dan diam. Ketika acara makan malam dimulai, Henderi dan Farah duduk berdampingan. Henderi bahkan memperkenalkan Farah pada beberapa tamu sebagai teman dekat yang banyak membantu usaha saya. Nasha duduk di ujung meja, mencoba menelan makanan yang rasanya tiba-tiba hambar. Setiap tawa Farah terdengar seperti gemuruh yang menampar harga dirinya. Ia menunduk, menatap cincin di jarinya. Cincin yang dulu Henderi pasangkan dengan tangan bergetar dan janji sederhana, "Aku tak akan biarkan kamu menangis karena aku." Setelah makan malam, pemandu acara meminta beberapa orang untuk berbagi cerita tentang perjalanan hidup setelah lulus. Nama Henderi disebut. Ia bangkit, membawa mikrofon, dan mulai berbicara di tengah tepuk tangan. Kata-katanya mengalir lancar, tentang kerja keras, tentang kegigihan, tentang bagaimana ia membangun segalanya dari bawah tanpa kenal menyerah. Sampai akhirnya ia menoleh sekilas ke arah Nasha, lalu berkata, "Kalau bukan karena aku yang berani mengambil risiko, mungkin istriku masih di rumah kosnya yang pengap dulu." Ruangan seketika senyap, lalu disusul tawa ringan beberapa orang yang tak mengerti. Farah tersenyum miring, pura-pura menutup mulutnya. Nasha terpaku. Kata-kata itu menembus seperti belati, dingin dan memalukan. Ia ingin berdiri, tapi tubuhnya kaku. Dalam satu detik, semua pengorbanan yang pernah ia lakukan
semua malam tanpa tidur, semua doa di sepertiga malam, seolah lenyap tak berarti. Wajahnya kaku, tapi matanya menatap Henderi tanpa kedipan. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang retak, tidak dengan suara keras, tapi cukup dalam untuk menghancurkan segalanya. Retakan itu bukan hanya karena penghinaan, tapi karena ia sadar, lelaki di depannya bukan lagi Henderi yang ia cintai dulu. Ia hanya cangkang yang berisi ambisi dan kesombongan. Setelah pidato itu, Henderi turun dari panggung, disambut tepuk tangan. Farah menepuk bahunya dengan bangga. Nasya berdiri perlahan, mengambil tas kecilnya. Henderi menatap sekilas. "Kamu mau kemana?" "Acara belum selesai." Suaranya terdengar datar, tak ada kekhawatiran di sana. Nasya menatapnya dengan tatapan yang tak pernah ia berikan sebelumnya. Tenang, tapi tajam. "Aku cuma mau keluar sebentar," jawabnya. Ia berjalan keluar ruangan dengan langkah lembut. Tapi setiap langkahnya seperti mengetuk kesadaran bahwa cinta yang ia rawat selama ini telah mati di tengah tawa orang banyak. Di luar aula, angin malam bertiup pelan. Lampu taman hotel berkelip lembut. Nasya menarik napas panjang, mencoba menahan air mata. Tapi kali ini air mata itu tidak keluar. Hanya dada yang terasa kosong, ringan sekaligus perih. Ia duduk di kursi taman, menatap langit yang gelap. Di dalam ruangan, musik dan tawa masih terdengar samar. Dunia terus berpesta, seolah tidak ada yang hancur. Di antara gemuruh suara itu, Nasya menatap kedua tangannya yang dulu membangun segalanya bersama Henderi. Tangan yang kini menggigil bukan karena marah, tapi karena kehilangan makna. Dalam diam, ia berbisik lirih kepada dirinya sendiri. Mungkin ini saatnya berhenti berharap seseorang pulang, ketika sebenarnya ia sudah pergi sejak lama. Malam itu, Nasya tidak tahu apakah ia akan menangis atau marah. Ia hanya tahu satu hal, sesuatu dalam dirinya telah selesai. Dan di balik kesunyian itu, ada bara kecil yang mulai menyala. Bukan bara kebencian, tapi kesadaran. Bahwa cinta sejati bukanlah menahan orang yang ingin pergi, tapi melepaskan dengan kepala tegak, tanpa menunduk lagi. Dari kursi taman itu, Nasya mendengar tawa dan musik yang masih mengalun di dalam aula. Suara dentingan gelas berpadu dengan riuh percakapan. Ia menatap ke arah pintu kaca hotel yang memantulkan bayangan dirinya. Seorang perempuan bergaun biru muda, berdiri di antara cahaya lampu dan kegelapan. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mengalir pelan. Seperti arus air yang tadinya tertahan kini mulai menembus dinding bendungan. Tangannya gemetar, tapi jantungnya berdenyut dengan irama yang anehnya tenang. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah kembali ke dalam aula. Begitu pintu terbuka, suara bising seketika mereda. Beberapa kepala menoleh ke arahnya. Henderi masih berdiri di sisi panggung, berbicara pada sekelompok teman yang memujinya. Farah duduk tak jauh dari situ, menatap Henderi dengan senyum yang terlalu manis untuk disebut sopan. Nasya berjalan pelan, langkahnya ringan, tapi setiap hentakan sepatu di lantai marmer terdengar jelas. Ia berhenti di depan panggung, menatap Henderi yang kini memalingkan wajah dengan ekspresi setengah bingung, setengah terganggu. "Nasya, kamu kemana tadi?" "Aku sedang..." Henderi belum sempat menyelesaikan kalimatnya ketika Nasya melangkah naik ke atas panggung. Gerakannya tenang, namun tegas. Pemandu acara yang melihat itu sempat terkejut, tapi membiarkannya. Mikrofon masih menyala. Semua mata kini tertuju padanya. Cahaya lampu sorot mengenai wajahnya, menampilkan sorot mata yang tak lagi lembut seperti dulu. Ia berdiri tegap, jilbabnya sedikit tertiup angin dari pendingin ruangan. Tangannya memegang mikrofon erat, tapi suaranya jernih dan datar. "Aku ingin bicara sebentar," katanya pelan. Aula itu mendadak senyap. Bahkan musik latar berhenti. Hanya terdengar bunyi kecil dari piring yang disentuh seseorang di meja belakang. "Namaku Nasya," ia memulai. "Mungkin beberapa dari kalian masih ingat aku. Dulu aku kuliah di sini, sama seperti kalian. Aku menikah dengan Henderi tak lama setelah lulus. Waktu itu, aku pikir cinta berarti memberi tanpa batas. Aku bantu dia membangun bisnis, membayar kuliah, bahkan membelikan rumah atas namanya. Aku pikir, kalau aku sabar dan terus percaya, semuanya akan jadi indah." Suaranya bergetar di awal, tapi perlahan menguat. Semua orang diam. Henderi berdiri di bawah panggung, wajahnya kaku,
berusaha tersenyum seperti seseorang yang sedang ditonton tapi tak tahu apa yang akan terjadi. Farah menunduk, jari-jarinya menggenggam tas kecilnya erat-erat. Tapi malam ini, lanjut Nasya, aku akhirnya sadar, ada batas antara cinta dan kebodohan. Ada perbedaan antara memberi dan dibiarkan hilang. Ia berhenti sejenak, menatap Henderi yang kini tampak tegang. Mulai malam ini, katanya perlahan tapi tajam, aku usir suamiku dari rumahku sendiri. Karena selama ini, dia hanya numpang hidup di rumah yang kubangun dengan uang dan doaku. Suara itu memotong udara seperti pisau. Tidak ada teriakan, tidak ada histeria, hanya keheningan yang menggantung. Lalu seperti gelombang, bisik-bisik mulai muncul di seluruh ruangan. Beberapa menatap Henderi, yang wajahnya memucat. Farah buru-buru berdiri, mencoba mendekat, tapi langkahnya tertahan oleh tatapan Nasya yang dingin dan tenang. Jangan salah paham, lanjut Nasya. Suaranya kali ini lembut tapi penuh luka. Aku tidak marah. Aku hanya ingin mengembalikan sesuatu yang seharusnya milikku, harga diriku. Aku terlalu lama menunduk. Terlalu lama menjaga agar rumah tangga ini terlihat baik-baik saja. Sementara di belakang aku dihapus perlahan. Tapi malam ini, aku berdiri di sini bukan untuk memalukan siapapun. Aku hanya ingin mengingatkan diriku sendiri. Perempuan juga boleh memilih berhenti. Sejenak ruangan kembali hening. Lalu suara tepuk tangan terdengar. 1, 2, lalu semakin banyak. Beberapa teman lama Nasya berdiri, bertepuk tangan dengan mata berkaca-kaca. Seorang perempuan dari sudut ruangan bahkan berseru, "Kamu hebat, Nasya." Suasana berubah menjadi sorakan dan gemuruh dukungan. Namun di tengah tepuk tangan itu, Nasya hanya diam. Ia menatap Henderi yang masih berdiri di bawah panggung, wajahnya merah padam, matanya menghindar. "Kamu tidak perlu menatapku seperti itu," katanya pelan, tapi cukup keras untuk terdengar. "Aku tidak benci kamu, Henderi. Aku cuma sudah selesai." Farah menunduk, bibirnya bergetar. Henderi mencoba berbicara, tapi tak ada suara keluar. Mungkin karena malu, mungkin karena baru kali ini ia benar-benar mendengar Nasya berbicara bukan sebagai istri yang tunduk, tapi sebagai seseorang yang telah bebas. Nasya menyerahkan mikrofon pada pemandu acara, lalu turun perlahan. Semua mata mengikuti langkahnya. Ia berjalan melewati Henderi tanpa menoleh. Parfum yang dulu mereka pilih bersama terasa asing di hidungnya. Ia terus berjalan sampai ke pintu, menatap sebentar ke aula yang kini riuh dengan tepuk tangan dan tatapan kagum. Di luar, udara malam menyambutnya dengan dingin yang bersih. Ia menatap ke langit kota yang penuh lampu. Di bawah sinar rembulan samar, wajahnya tampak tenang. Tidak ada air mata. Hanya kedamaian yang aneh. Ia baru saja kehilangan suaminya. Tapi entah mengapa, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa pulang ke dirinya sendiri. Ia melangkah ke parkiran, membuka pintu mobil, lalu duduk sebentar. Tangan kirinya memegang setir, sementara tangan kanannya memegang cincin di jarinya. Ia menatapnya lama, lalu melepaskannya perlahan. Cincin itu ia letakkan di dashboard, bersinar redup terkena cahaya lampu jalan. Nasya menatap wajahnya di kaca spion. Matanya tak lagi sayu, hanya lelah tapi kuat. Ia tersenyum kecil, bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya selesai. Ia tahu besok pagi akan banyak gosip, banyak tatapan iba atau kagum, tapi semua itu tidak penting. Yang penting, malam ini ia sudah berbicara, berdiri, dan memilih. Mobil itu melaju perlahan meninggalkan hotel. Di dalamnya, Nasya tidak menatap ke belakang. Di pikirannya hanya satu kalimat sederhana, yang terasa seperti doa. Kemenangan sejati bukan saat orang lain bertepuk tangan, tapi ketika hati sendiri berhenti bergetar karena takut. Dan malam itu, di bawah langit kota yang sunyi, Nasya akhirnya menemukan keberanian yang ia cari seumur hidup. Keberanian untuk pulang ke dirinya sendiri tanpa menyesal sedikit pun. Malam itu udara terasa berbeda. Tidak ada lagi deru musik atau sorakan seperti di aula hotel tadi, hanya kesunyian yang terasa tebal, menempel di dinding rumah. Nasya memarkir mobil di garasi dengan pelan, lalu duduk sebentar di dalamnya. Lampu jalan dari luar menembus kaca, memantulkan wajahnya yang masih memakai sisa riasan. Ia menatap bayangannya sendiri, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat perempuan yang kalah, tapi seseorang yang akhirnya berani berdiri di atas keputusan sendiri.
Ketika melangkah masuk ke rumah, keheningan menyambutnya. Bau ruangan yang biasa ia rawat dengan wewangian kayu manis kini terasa dingin. Di ruang tamu, foto-foto mereka masih berjejer di dinding. Henderi dan dirinya tersenyum di depan rumah baru. Saat pembukaan restoran pertama, saat ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Semua tampak hangat, tapi di balik bingkai itu, Nasha tahu banyak air mata yang tak terlihat. Ia berdiri lama di depan foto terbesar, yang menampilkan dirinya dalam balutan kebaya putih, menggandeng tangan Henderi yang tampak bangga. Tangannya meraba permukaan kaca, jari-jarinya bergetar, tapi matanya tidak berkaca-kaca. Hanya ada ketenangan aneh yang menyelimuti. Kau bukan orang yang sama lagi, gumamnya pelan, lalu mulai menurunkan satu persatu bingkai foto itu. Tidak dengan amarah, tidak dengan teriakan, hanya dengan napas panjang dan gerakan lembut. Ia menumpuknya di lantai, membungkusnya dengan kain. Aku tidak akan membuangnya, katanya pada dirinya sendiri, tapi aku juga tak ingin menatapnya lagi. Di kamar, ia menyalakan lampu meja dan duduk di kursi dekat jendela. Udara malam merayap masuk bersama suara jangkrik. Di meja itu ada selembar kertas kosong dan pulpen. Nasha menarik napas panjang, lalu menulis pelan. Kalimat pertamanya berhenti beberapa kali sebelum akhirnya mengalir. Aku tidak menyesal pernah mencintaimu, tapi aku menyesal tidak mencintai diriku sendiri. Setiap huruf terasa seperti beban yang ia letakkan. Ia menulis tentang pertemuan mereka, tentang hari-hari penuh kerja keras, tentang malam-malam yang ia lewati sendiri sementara Henderi sibuk mengejar sesuatu yang tak pernah cukup. Ia menulis tanpa kebencian, hanya dengan kejujuran yang selama ini terpendam. Ia tidak tahu apakah surat itu akan dikirim atau hanya akan disimpan. Tapi menulisnya membuat dadanya lebih ringan. Setelah menutup surat itu, ia bangkit, mengambil ponselnya, dan membuka daftar rekening bersama mereka. Tangannya mantap menekan beberapa perintah. Memblokir akses Henderi ke rekening utama, memindahkan aset-aset yang ia beli atas namanya kembali ke rekening pribadi. Tidak ada keraguan. Semua yang ia kerjakan dulu lahir dari kepercayaan. Kini, langkahnya lahir dari kesadaran. Jam menunjukkan hampir tengah malam ketika ia membuka laci dan mengeluarkan map berisi dokumen legal. Surat kepemilikan rumah, akta bisnis, dan surat nikah. Ia menatap yang terakhir paling lama. Di lembar itu tertulis namanya dan nama Henderi, ditandatangani dengan tinta hitam yang kini sudah memudar. Ia tersenyum tipis, bukan karena kenangan manis, tapi karena akhirnya mengerti. Bukan cinta yang membuat mereka bertahan, melainkan ketakutan kehilangan kebiasaan. Ia mengambil telepon rumah dan menghubungi pengacaranya. Suaranya tenang. Saya ingin segera menyelesaikan proses perceraian. Semua dokumen sudah saya siapkan. Lawan bicaranya di ujung telepon sempat terdiam, mungkin terkejut oleh ketenangan itu, lalu menjawab pelan. Baik, Bu Nasha. Saya bantu urus besok pagi. Setelah menutup telepon, Nasha berbaring di tempat tidur yang kini terasa terlalu luas. Di sisi tempat tidur, ada bantal yang biasa dipakai Henderi. Ia memindahkannya ke lemari tanpa menatap lama. Lalu memejamkan mata, mendengarkan detak jantungnya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tidak menunggu suara mobil yang masuk ke garasi, tidak menunggu langkah kaki yang datang terlambat. Ia hanya ingin tidur dalam sunyi yang utuh. Keesokan paginya, sinar matahari menembus tirai, memantulkan cahaya ke cermin besar di kamar. Nasha berdiri di depannya, mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya polos tanpa riasan, tapi dari sorot matanya, ada ketegasan baru yang lahir. Ia menandatangani dokumen perceraian yang sudah dikirim lewat surel pagi itu. Tangannya tidak gemetar, tidak ada air mata. Setelah tanda tangan terakhir, ia menatap lembaran itu lama, lalu menutupnya dengan tenang. Hari itu, ia juga mengirim pesan singkat terakhir pada Henderi. Kamu tidak perlu kembali ke rumah ini. Aku sudah menyiapkan semuanya. Anggap ini balasan paling damai dari seorang istri yang pernah mempercayaimu sepenuh hati. Tak lama, ia menerima balasan singkat. Baik, aku minta maaf. Tidak ada kalimat panjang, tidak ada penyesalan yang dalam. Dan itu cukup. Ia tidak butuh penjelasan lagi. Semua sudah selesai. Menjelang sore, Nasha menata ulang ruang tamu. Ia mengganti foto-foto lama dengan lukisan pemandangan laut yang menenangkan.
Ia ingin rumah itu punya udara baru, bukan kenangan, tapi kehidupan yang benar-benar miliknya. Di meja, surat yang ia tulis semalam masih terlipat rapi. Ia menatapnya sekali lagi sebelum memasukkannya ke dalam laci. Mungkin suatu hari aku akan baca lagi, tapi bukan untuk menangis, bisiknya. Malam datang lagi, tapi kali ini tanpa bayang-bayang. Lampu rumah menyala lembut. Dari dapur, aroma teh hangat memenuhi udara. Nasha duduk di teras dengan segelas teh dan buku di tangan. Ia membaca beberapa halaman, lalu menutupnya, menikmati suara malam yang jauh lebih jujur daripada suara manusia yang pura-pura setia. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di hari-hari berikutnya. Tapi malam itu, dalam sunyi yang ia ciptakan sendiri, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak lama, kedamaian. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena akhirnya ia berhenti memaksa sesuatu yang sudah lama hancur untuk tetap terlihat utuh. Di langit, bulan separuh menggantung, tenang dan samar. Nasha menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Terima kasih, Allah," ucapnya pelan, "karena akhirnya aku bisa berani memilih diriku sendiri." 3 hari setelah menandatangani berkas perceraian, Nasha membuka jendela kamarnya dan membiarkan udara pagi masuk. Udara Jakarta terasa sesak dan bising, seperti kenangan yang terus menempel di dinding rumahnya. Ia berdiri di sana cukup lama, menatap pohon mangga di halaman belakang yang mulai berbuah, lalu menatap koper kecil di lantai. Ia sudah memutuskan. Tiket ke Lombok telah dipesan malam sebelumnya, dengan kursi dekat jendela. Ia tidak memberitahu siapapun, tidak meninggalkan pesan panjang. Hanya satu catatan kecil yang ia tempel di pintu kulkas, "Aku pergi mencari diriku sendiri. Jangan dicari." Perjalanan ke bandara pagi itu sunyi. Supir taksi sempat mengajaknya bicara, tapi Nasha hanya menjawab seperlunya. Di dalam pesawat, ia duduk tenang, menatap awan yang bergerak lambat di luar jendela. Di sana, di antara putihnya langit dan birunya laut di kejauhan, ia merasa seperti sedang meninggalkan seluruh luka yang tak lagi perlu ia bawa. Setiap kali pesawat berguncang kecil, ia menutup mata dan berdoa pelan, bukan karena takut mati, tapi karena akhirnya sadar hidupnya sudah dimulai ulang. Begitu tiba di Lombok, udara hangat dan aroma laut langsung menyambut. Nasha menyewa kamar kecil di pinggir pantai Senggigi, bukan hotel mewah, tapi cukup nyaman. Dari balkon kayu sederhana itu, ia bisa melihat laut yang luas dan suara ombak yang datang perlahan, bergantian seperti napas panjang kehidupan. Ia menaruh koper, melepas kerudungnya pelan, lalu menatap cermin. Wajahnya lelah tapi tenang, seperti seseorang yang baru saja menutup satu bab panjang hidupnya. Hari-hari pertama ia habiskan dengan berjalan di sepanjang pantai. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, ia duduk di atas pasir, menggambar sesuatu dengan ranting kecil, garis, lingkaran, huruf-huruf yang tak berarti. Ombak datang menghapusnya, dan ia tersenyum. "Seperti hidupku," gumamnya, "semua yang kupikir abadi akhirnya terhapus juga." Tapi kali ini, ia tidak sedih. Ia hanya merasa lega. Malam hari, ia menulis di buku catatan yang selalu dibawanya. Di halaman pertama, ia menulis tanggal kedatangannya dan satu kalimat, "Aku di sini bukan untuk melupakan, tapi untuk memaafkan." Halaman berikutnya dipenuhi kata-kata yang datang tanpa rencana. Doa untuk dirinya sendiri, untuk Henderi, bahkan untuk Farah. Ia menulis tentang cinta yang berubah bentuk, tentang amarah yang akhirnya luluh menjadi penerimaan. Setiap kali selesai menulis, ia menatap laut dari jendela kamarnya yang terbuka, membiarkan suara ombak menenangkan isi kepalanya. Suatu sore, ia bertemu seorang ibu tua penjual kain di tepi pantai. Wajahnya keriput, tapi senyumnya hangat. "Sendirian, Nak?" tanya ibu itu sambil menata dagangannya. Nasha mengangguk. "Kadang, sendiri itu jalan terbaik untuk sembuh," katanya tanpa sadar. Ibu itu tersenyum, lalu berkata pelan, "Iya, sendiri bukan berarti sepi. Kadang justru di situ Tuhan bicara paling jelas." Kalimat sederhana itu menancap dalam. Sejak malam itu, setiap kali Nasha menulis di bukunya, ia menuliskan satu kalimat kecil di akhir halaman. "Aku tidak sendiri. Tuhan masih bersamaku." Hari demi hari, rutinitasnya sederhana tapi penuh makna. Ia bangun sebelum fajar, menyiapkan teh hangat, lalu berjalan di pantai tanpa alas kaki.
Pasir yang dingin di bawah telapak kakinya membuatnya merasa hidup. Ia berbicara pada laut, bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk melepaskan sisa-sisa yang menahan dadanya. Ia belajar bernafas lagi, perlahan dan sadar, sesuatu yang dulu jarang ia lakukan di rumah penuh tekanan itu. Pada hari kelima, Nasha menulis satu catatan panjang di bukunya. Aku tidak menyesal pergi. Selama ini, aku takut kehilangan, padahal yang paling menakutkan justru bertahan di tempat yang tak lagi memuliakanku. Aku pikir cinta berarti setia, tapi kini aku tahu, cinta sejati adalah keberanian untuk melepaskan dengan tenang. Setelah menulis itu, ia menutup bukunya, menatap laut yang memantulkan warna keemasan sore. Beberapa turis melintas, tertawa, memotret, tapi Nasha tak terusik. Ia menikmati kebebasannya tanpa perlu penjelasan. Saat angin laut menerpa wajahnya, jilbabnya berayun lembut. Ia menengadah, membiarkan sinar matahari sore menyentuh kulitnya. Terima kasih, Allah, bisiknya, aku masih hidup. Malam itu, di pantai yang sunyi, ia membawa surat yang dulu ia tulis untuk Henderi. Surat yang berisi kata-kata terakhir tentang cinta dan penyesalan. Ia membacanya sekali lagi di bawah cahaya bulan, lalu melipatnya dan menaruhnya di dalam botol kecil. Dengan langkah perlahan, ia berjalan ke tepi air dan melempar botol itu ke laut. Ombak membawanya pergi tanpa suara. Ia menatapnya sampai hilang di antara gelombang. Ada perasaan lega yang sulit dijelaskan, seperti beban besar akhirnya terangkat. Keesokan paginya, ia bangun lebih awal dari biasanya. Langit Lombok berwarna merah muda lembut. Burung-burung berterbangan rendah di atas air. Ia duduk di atas batu besar di tepi pantai, menulis kalimat terakhir di bukunya. Aku tidak akan mencari cinta di luar diriku lagi. Aku sudah menemukannya di sini, di dalam diriku yang akhirnya pulang. Ketika matahari naik perlahan dari balik laut, Nasha menutup buku itu, memeluknya sebentar, lalu berdiri. Ia tahu hidupnya belum selesai, tapi ia juga tahu ia sudah sembuh. Tidak sepenuhnya, mungkin, tapi cukup untuk berjalan lagi tanpa rasa takut. Laut Lombok berkilau memantulkan cahaya pagi, seperti menyapa dan mengucapkan selamat tinggal. Nasha menatapnya dengan senyum tipis. Tidak ada lagi bayangan Henderi, tidak ada lagi luka. Yang tersisa hanyalah dirinya, utuh, tenang, dan akhirnya bebas. Pagi itu, Laut Lombok berwarna biru muda, tenang seperti cermin. Angin berhembus lembut, membawa aroma garam dan dedaunan basah dari pohon kelapa di tepi pantai. Nasha duduk di beranda penginapan kecilnya, ditemani secangkir teh hangat dan buku catatan yang telah menemaninya selama perjalanan sunyi ini. Sudah seminggu ia di pulau itu, dan setiap hari yang berlalu terasa seperti hela napas baru yang ia peroleh dari kehidupan yang sebelumnya terlalu lama menahannya. Di antara halaman-halaman catatan itu, ada satu amplop putih kusam yang selalu ia simpan di bagian belakang. Surat yang ia tulis untuk Henderi dan Farah, tapi tak pernah dikirim. Pagi ini, entah mengapa, ia merasa waktunya telah tiba untuk membacanya sekali lagi. Bukan untuk menghidupkan luka, melainkan untuk memastikan bahwa hatinya benar-benar sembuh. Ia membuka amplop itu perlahan, jemarinya menyentuh lipatan kertas yang sudah agak lembek karena lembab udara laut. Tulisan tangannya masih rapi, walau tinta di beberapa bagian mulai pudar. Ia membaca pelan, suaranya hampir seperti bisikan. Kepada Henderi dan Farah, aku menulis ini bukan untuk menyalahkan, apalagi untuk memohon penyesalan dari kalian. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku sudah melewati masa di mana aku berharap waktu bisa kembali. Aku tidak ingin mengubah apapun. Semua yang terjadi sudah menjadi bagian dari hidupku. Bagian dari diriku yang pernah mencintai terlalu dalam tanpa mencintai diri sendiri. Kalian boleh bahagia, boleh gagal, boleh saling kehilangan. Itu urusan kalian, bukan lagi tugasku untuk peduli. Aku hanya ingin berterima kasih, karena dari luka yang kalian tinggalkan, aku belajar menemukan diriku yang hilang. Ia berhenti sejenak, menatap ombak yang datang silih berganti. Di wajahnya, tidak ada air mata, hanya ketenangan yang tulus. Ia melanjutkan membaca bagian akhir surat itu dengan suara bergetar pelan tapi mantap. Aku tidak ingin kamu menyesal, Henderi. Aku hanya ingin kamu tahu, aku sudah sembuh. Setelah selesai membaca, Nasha menutup surat itu dengan kedua tangannya.
Ada rasa ringan yang mengalir dari dadanya ke seluruh tubuh. Surat itu dulu ia tulis dengan sisa amarah. Tapi kini setiap kata di dalamnya terasa damai. Ia menatap kertas itu lama, sebelum akhirnya melipatnya kembali dan menyelipkannya di antara halaman terakhir buku catatannya. Tidak untuk dibakar, tidak untuk dibuang, cukup disimpan. Sebagai tanda bahwa luka yang diterima bukan lagi beban, melainkan pelajaran. Ia bangkit dari kursi, melangkah keluar ke arah pantai. Pasir masih lembab, angin meniup jilbabnya lembut hingga berkibar di belakang. Setiap langkah yang ia ambil meninggalkan jejak kecil di pasir, lalu dihapus ombak yang datang pelan. Ia berjalan tanpa alas kaki, merasakan dinginnya air laut menyentuh kulit, dan di sana, di antara desiran angin dan bunyi ombak, ia merasa seolah dunia berbisik, "Kamu sudah sampai." Di kejauhan, beberapa anak bermain mengejar ombak sambil tertawa. Ia tersenyum melihatnya. Hatinya yang dulu penuh sesak kini lapang. Tidak ada lagi rasa ingin membuktikan apapun kepada siapapun. Ia bukan lagi perempuan yang ditinggalkan. Ia adalah perempuan yang memilih pergi sebelum dirinya benar-benar hilang. Ia duduk di batu besar di tepi air, menatap cakrawala yang mulai berwarna keemasan. Dalam benaknya, terlintas wajah Henderi, bukan dengan kebencian, tapi dengan rasa kasihan yang tenang. Ia membayangkan lelaki itu mungkin kini sedang duduk di rumah besar yang dulu mereka tempati, tapi hampa dari tawa dan doa. Mungkin ia menyesal, mungkin tidak. Tapi itu sudah bukan urusannya lagi. Ia sudah memberi maaf, bukan karena Henderi layak, tapi karena dirinya pantas untuk tenang. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, menerbangkan jilbabnya ke belakang hingga hampir lepas. Nasha menahannya dengan satu tangan, tapi kemudian tertawa kecil. Jilbab itu menari di udara, dan seolah menjadi simbol dari dirinya yang dulu terikat kini telah bebas. Ia tidak lagi takut kehilangan. Ia telah kehilangan segalanya, dan tetap hidup. Sore hari, ia kembali ke penginapan, mandi, lalu berdiri di depan cermin. Wajahnya terlihat berbeda. Tidak lagi wajah perempuan yang terluka, tapi wajah seseorang yang baru saja berdamai dengan takdirnya. Ia menatap dirinya lama, lalu berkata pelan, "Kamu sudah cukup, Nasha. Kamu selalu cukup." Malam itu, sebelum tidur, ia membuka buku catatannya satu kali lagi dan menulis kalimat terakhir di halaman terakhir. Cinta tidak pernah salah. Hanya manusia yang sering lupa kapan harus berhenti menunggu. Aku sudah berhenti. Dan dalam berhenti itu, aku menemukan kedamaian. Ia menutup buku itu, meniup lilin kecil di samping tempat tidur, lalu berbaring. Dari jendela, suara ombak masih terdengar samar, seperti lagu penutup yang lembut. Ia menatap langit gelap yang dihiasi bintang-bintang, lalu memejamkan mata dengan senyum tipis. Di luar, laut terus bergulung tanpa henti, seperti waktu yang berjalan tanpa menoleh ke belakang. Dan di dalam kamar kecil di tepi pantai itu, seorang perempuan akhirnya tidur nyenyak setelah sekian lama, bukan karena lelah menangis, tapi karena hatinya benar-benar tenang. Pagi akan datang, dan hidup akan terus berjalan. Tapi bagi Nasha, malam ini adalah akhir sekaligus awal. Ia bukan lagi istri yang ditinggalkan, bukan perempuan yang harus membuktikan apapun. Ia hanyalah Nasha, perempuan yang telah pulang ke dirinya sendiri, sepenuhnya, dan dengan hati yang akhirnya utuh.